maupun kami memberikan atau membuka diri, silahkan baik dari FPTI maupun Vertika Rescue yang berhubungan dengan pajak yang bisa menggunakan sarana kami, silahkan. Ya, kami terbuka, kita saling koordinasi, saling komunikasi, saling sharing dengan sekali dua kali. Tujuannya apa adalah yang membantu, apalagi Vertika Rescue ini alhamdulillah luar biasa. Amin. Kenapa tidak? Kalau biasanya kemarin disampaikan di Mako, kenapa tidak kita bisa laksanakan di sini? Silakan, ada medianya, ada tempat. Kalau bisa kita laksanakan di sini, kita laksanakan. Itu pengantar dari saya. Kemudian saya diminta untuk membuka, yang mudah-mudahan dengan singkat kata pada kesempatan hari ini, semoga kegiatan Vertika Rescue, penataran instruktur Vertika Rescue tanggal 19, 21 sampai dengan 21 Januari 2021 berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Dengan kita sama-sama baca basmalah. Penataran instruktur Vertika Rescue Indonesia 19 sampai dengan 21 Januari 2021 secara resmi dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada tim Vertika Rescue Regional Banten. Akhirnya penyelenggaraan penataran instruktur dapat terlaksana juga. Ini sebetulnya sudah wacana dari 1 tahun atau 2 tahun lalu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus bersyukur akhirnya di tengah pandemi ini kita dapat melaksanakan kegiatan. Vertika Rescue Indonesia kembali melakukan kegiatan di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Vertika Rescue Indonesia terhadap aktivitas panjat tebing di Indonesia. Sebagai informasi, kegiatan panjat tebing merupakan sebuah aktivitas yang memiliki resiko cukup tinggi. Namun, bila dilakukan dengan safety prosedur yang benar, aktivitas ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Kebutuhan safety prosedur dalam kegiatan panjat tebing mendorong Vertika Rescue Indonesia untuk melakukan penataran instruktur panjat tebing olahraga tingkat dasar. Peserta kegiatan berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Wonosobo, Sukabumi, serta Banten. Adapun waktu penataran mulai dari tanggal 19 hingga 21 Januari 2021 dengan mengambil tempat di kawasan Tower Latihan Dakibu Grup 1 Kopassus Serang, Provinsi Banten. Instruktur Vertika Rescue Indonesia yang terlibat dalam penataran ini ialah Adi Cahyadi Wibowo, Arif Budiman, Adrian Daily, Rocky Saputra, dan Lukman dari tim regional Banten. Peserta penataran terdiri dari 12 orang laki-laki serta 5 orang perempuan. Adapun materi-materi yang diberikan kepada para peserta meliputi pengenalan panjat tebing, pengenalan peralatan panjat tebing, pembuatan simpul dasar, pengenalan panjat tebing dasar, menjelaskan pemanjatan 1 tahap, manajemen resiko, merencanakan pelatihan, dan simulasi penyelenggaraan pelatihan. Selama 3 hari kegiatan, para peserta melakukan langsung praktek berbagai materi yang diajarkan. Kegiatan praktek ini tentu saja mendapat pengawasan ketat dari para instruktur. Metode pemberian teori kemudian mempraktekannya secara langsung, ditengarai membuat para peserta dapat dengan mudah memahami materi-materi yang diajarkan. Pengetahuan-pengetahuan yang nantinya difahami oleh calon instruktur ini
akan sangat berguna ketika diberikan kepada para pemanjat-pemanjat tebing pemula. Dengan tersebarnya pengetahuan mengenai berbagai materi panjat tebing olahraga ke berbagai daerah, akan membuat aktivitas panjat tebing aman untuk dilakukan dan meminimalkan resiko kecelakaan. Nah, perintisan atau leading ini pemanjat akan memasang tali ke pengaman secara bertahap. Bisa jadi foot ground-nya sudah terpasang atau ini namanya foot ground. Ada dua karabinan snap yang digabung jadi satu. Yang atas pintunya lurus, yang bawah pintunya. Yang atas pintu lurus ke media pengaman. Yang bengkok masuk ke untuk teknis memasukkan tali ke footground mempermudah teman-teman yang belum pernah kan kita manjat nanti tetap 3 point contact pada saat kita memasang tali. Kalau tangan kanan kita yang digunakan jarang sekali jalur yang bisa masang gitu tangan pegangnya kan. Jadi kita harus latihan kalau posisi pintunya ada banyak teknik itu yang tidak boleh karena kalau saya naik jatuh ada kemungkinan talinya kan lepas dari quick back quick. Lalu biasanya terjadi kesalahan juga atau kesulitan ya. Biasanya ketika kita menghadapi jalur yang pengamannya berdekatan biasanya ada ya kurang ya, masih benar? Kadang-kadang terjadi seperti ini. Dead slipping, de-slipping. Kenapa de-slipping? Ketika saya naik ke kayak dulu. Ketika ini terjadi, kawan-kawan menanggulangi dengan melepas pengaman atau quick draw yang bawah, bukan yang atas, ya. Yang bawah dipasang. Lanjutkan semuanya. Dari sini jelas ya. Nah, cut dulu. Jangan film. Jadi ketika membawakan materi leading harus disampaikan secara clipping ya. Kesalahan yang terjadi biasanya back clipping dan selanjutnya untuk lebih jelas lagi akan diperagakan seperti biasa Kang Rofi sebagai pengajar Kang Arif videonya. Infonya masih ingat ya? Rofi sama Sanko 8 doyangnya Kang Rofi ini masukinnya dari bawah.
jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek itu tiba-tiba pasang pengaman pertama ketahan. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Saling cek. Sama ya. Harness di atas tulang panggung, di pangkal paha, bakal terpasang dengan benar, simpul terpasang dengan benar di tempat yang benar. Helm. Sebaliknya, harness di atas tulang panggung, di pangkal paha, bakal terpasang dengan benar, alat belay terpasang dengan benar, karabiner terkunci, terakhir helm. Selanjutnya, komunikasi. Ya. Di sini komunikasinya sedikit berbeda, ya. Karena tidak seperti yang pertama. Kalau pertama tadi top rope kali sudah terpasang ya, delay sudah efektif. Nah, karena di sini delay belum efektif, jadi on delay-nya nanti. Ya. Ready, delay ready. Ada yang tidak melakukan karena ketika sudah pasang simpul udah ready. Ini untuk mempertegas. Landing, climb on. Sebelum pemanjat memasang pengaman pertama, belayer melakukan sikap pengamanan. Namanya spotting. Buat kuda-kuda yang kuat, jari-jarinya rapat, siap menahan dan mengarahkan pemanjat bila terjatuh. Ketika pengaman pertama sudah terpasang, baru on delay, ya. Delay on. Prinsip delaynya masih sama 5 step for delay, cuma nanti gerakannya harus beda, ya. Kalau tahu kita diulur, apa-apanya sesuai. Kalau tangan telat mengulur bisa maju step in, ya. Tali dikencangkan, kedua tangan di tali rem. Memanjat, menggantung. Lalu kalau kita duduk, dan seterusnya ya kan. Kesalahan yang sering kali terjadi. Naik lagi sampai top. Pemanjat minta take in, ya. Tapi tetap berpegangan, bertumpu pada pegangan dan pijakan, ya. Nah biasanya seperti ini kesalahannya. Ketika take in, peserta latih harus menggantung, ya. Jangan bertumpu di pegangan dan pijakan, karena begitu diulur apa yang terjadi, ya. Bisa terjadi. Harus menggantung dulu, percayakan, pastikan sudah menggantung. Kebayang lagi pegangan kencang, tiba-tiba ini bayangin begitu. Jadi pastikan menggantung dulu. Nah, kadang-kadang apalagi di beberapa daerah ada yang takut untuk diturunkan. Mas Ali dan kawan-kawan takut banget diturunin. Karena apa? Karena belum menggantung, masih pegangan. Jadi manjat di sana capek. Naiknya manja, turunnya manja. Jadi nggak ada gunanya belajar. Ya, baru diturunkan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2,